Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, pencinta channel Zikir Kunci Rezeki, menelantarkan anak adalah salah satu bentuk durhaka orang tua terhadap anak yang dibenci Allah. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang berbunyi, seseorang dikatakan telah cukup berbuat dosa bila mana menelantarkan orang-orang yang menjadi tanggungannya. Riwayat HR Abu Daud dan Nasai. Tugas orang tua adalah mendidik anak agar mempunyai akhlak yang baik, tidak berbuat keburukan, apalagi sampai durhaka terhadap kedua orang tuanya. Namun orang tua hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari kekurangan, yang tanpa sadar sering memperlakukan hal yang tidak pantas terhadap anaknya, sehingga dapat mempengaruhi tumbuh kembang anak secara fisik maupun mental. Hal tersebut adalah perbuatan durhaka orang tua yang tidak bisa dianggap sepele, karena dapat mengundang murka Allah dan akan dituntut pertanggungjawabannya kelak. Agar tidak salah langkah dalam mendidik anak, berikut beberapa dosa orang tua terhadap anak yang sering dilakukan tanpa sadar. Pertama, mengekang kebebasan anak. Hal pertama yang sering dilakukan orang tua terhadap anaknya adalah selalu melarang bermain dan berteman dengan orang yang dia sukai. Orang tua mungkin ingin agar anak tidak terjerumus pada pergaulan yang salah, namun bukan dengan mengurungnya di rumah dan melarang bergaul dengan teman-temannya. Anak juga harus diberi kesempatan untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yang diselenggarakan di sekolah. Dan jangan memaksakan anak mengikuti bermacam-macam les, sehingga tidak punya banyak waktu untuk melakukan hal-hal yang dia senangi. Kedua, membandingkan anak dengan anak yang lain. Maksud orang tua dengan membanding-bandingkan anak adalah untuk memberi motivasi agar anak menjadi yang lebih baik. Namun hal tersebut malah dapat membuat anak kecil hati, sehingga anak menjadi kecewa terhadap orang tua, dan bahkan bisa juga membenci anak yang menjadi pembandingnya tersebut. Dan ini adalah dosa orang tua. Ketiga, tidak mendidik anak. Mendidik anak, terutama pengetahuan agama, dengan senantiasa memberikan nasihat-nasihat serta pemahaman tentang kehidupan adalah kewajiban orang tua, agar anak bisa tumbuh dengan kepribadian yang baik. Karena jika orang tua lalai dalam mendidik anak, hal tersebut menjadi salah satu durhaka orang tua. Allah berfirman dalam surat At-Tahrim ayat 6 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang diperintahkan kepadanya, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan." Jika kita memahami makna ayat tersebut, terdapat peran penting orang tua untuk mendidik anak agar terlindung dari api neraka. Keempat, mengabaikan pendapat anak. Sebagian orang tua banyak yang merasa bahwa merekalah yang harus didengar, tak peduli dengan apa yang diungkapkan anak. Padahal jika pendapatnya kerap diabaikan, anak akan tumbuh menjadi pribadi yang kurang percaya diri, pembangkang, acuh terhadap orang tua, dan kesulitan dalam berteman.
Dan ini tidak terlepas dari perilaku durhaka orang tua. Kelima, bersikap kasar terhadap anak. Orang tua yang bersikap kasar terhadap anak akan menyebabkan dampak negatif. Dampak ini bahkan bisa berpengaruh buruk terhadap anak, di mana anak akan bersikap kasar. Karena orang tua yang bersikap dan berperilaku kasar terhadap anak secara tidak langsung mengajari anak berperilaku kasar dan pemarah. Anak-anak dari orang tua yang kasar umumnya akan sulit mengendalikan emosi, bahkan saat sudah tumbuh dewasa. Demikianlah tadi pembahasan mengenai orang tua yang durhaka terhadap anak, di mana orang tua diantaranya wajib untuk memberikan pelajaran agama secara benar kepada anak-anaknya. Anak-anak harus diajarkan mengenal Allah, Zat yang menciptakan langit dan bumi dan menciptakan dirinya. Semoga kita dapat mengambil manfaat dari pembahasan tersebut. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.